Banyak dari kita itu hidupnya dari tahun ke tahun nggak berubah-berubah. Cuma kalian kalau Natal kita semangat ke gereja, bahkan jangan dikasih musik, nanti saya nangis loh. Saya gampang terharu soalnya. Jadi kita ini banyak orang Kristen tuh hanya merayakan Natal, tapi kita seringkali kita tidak sungguh-sungguh memahami apa tuh makna Natal. Kita buka bersama dulu langsung Matius pasal yang ketiga. Ayat pertama dan ayat yang kedua, Bapak Ibu. Matius 3 ayat pertama dan yang kedua. Firman Tuhan di sana berkata begini. Kita tahu bersama ketika Yesus mau datang, Yohanes Pembaptis itu sudah dinubuatin dari zaman nabi-nabi dulu, bahwa akan ada orang yang akan mendahului Kristus dan memberitakan, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk kedatangan Kristus. Jadi apa dia bilang saudara ketika Tuhan mau datang? Matius 3 ayat 1 dan 2 baca bersama. Kalau itu ada di sana, di layar ada, kita baca bersama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan apa? Bertobatlah sebab ketika Tuhan Yesus mau datang ke dunia, Yohanes Pembaptis dipilih Tuhan untuk menyampaikan berita tentang kedatangan Kristus ini, mempersiapkan orang-orang. Dia bilang apa? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah. Jadi kedatangan Allah, kedatangan Kristus ke dalam dunia itu digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Ya. Yesus itu datang ke dalam dunia membawa kerajaan Allah. Makanya Alkitab berkata kita yang percaya kepada Kristus, hidup kita tuh dipindah dari dalam gelap kepada terang yang ajaib, dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Lalu apa itu kerajaan Allah Bapak Ibu? Roma 14 ayat 17. Kalau kita pikir kerajaan Allah itu sorga, wah nanti kita semua nanti akan masuk sorga kalau sudah mati. Kasian deh lu, kelamaan. Tunggu kiamat dulu baru masuk sorga. Tuhan mau kita hidup di dalam surga mulai sekarang ini, sekalipun kita masih ada di dunia. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Dia bilang apa? Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, Roma 14 ayat 17 baca bersama. Apa itu kerajaan Allah? 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu nggak ada hubungannya sama makanan, sama minuman, sama mobil mewahmu, sama rumah mewahmu, sama apapun yang bagi manusia hari-hari ini menjadi tolak ukur. Sebab kerajaan Allah di sana dikatakan soal apa? Kebenaran. Coba itu ayat jangan langsung dihapus-hapus begitu ya. Tayangkan dulu itu ayat di situ. Ini jemaat jarang-jarang baca Alkitab. Jadi taruh di situ terus biar sampai ya meletek itu mereka membaca ini ya. Saya tahu nih di rumah pada jarang baca Alkitab ini. Kebenaran dikatakan kerajaan Allah itu apa? Kebenaran, damai sejahtera dan orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Natal itu adalah peristiwa kerajaan Allah turun ke bumi. Waktu kita terima Natal, kita terima Kristus, maka dalam hidup kita yang pertama ada apa? Kebenaran. Yang kedua ada, yang ketiga ada, amin. Jadi kalau kau ngaku Kristen, terima Yesus, tapi kau hidup tidak dalam kebenaran, dalam dosa, berarti kau belum masuk dalam kerajaan Allah, masih di dalam kerajaan setan. Jangan tertawa, ini benar, ini serius dan ini menakutkan. Orang yang tidak hidup dalam kebenaran, berarti kau belum pindah kepada kerajaan, kau belum terima itu Natal, itu Kristus itu. Lalu ketika ada kebenaran, maka pasti hidup kita penuh damai. Kalau ada damai sejahtera pasti ada suka. Hari-hari ini dunia sedang kehilangan ini. Banyak orang hari ini nggak ada damai sejahtera karena mereka hidup di dalam
dosa. Makanya timbul kekhawatiran, ketakutan. Sesuatu yang belum terjadi sudah ditakuti. Ini terjadi hari-hari ini, orang bunuh diri. Kenapa saudara? Karena kehilangan nih kerajaan Allah ini. Saya baru pulang dari Malaysia tadi malam. Lucu, waktu kita terbang ke sana, saudara, kan pakai pesawatnya sampai di Kuala Lumpur tuh kita terbang lagi ke itu ya, ke Tawau, itu naik pesawatnya Malaysia. Jadi ada pengumuman. Perhatian, pesawat ini dilengkapi dengan 6 pintu kecemasan. Saya bilang sama suami saya, ada pintu kecemasan di sini. Berarti orang-orang yang cemas kalau masuk di situ langsung hilang. Nggak tahu hilang nyawanya atau hilang kecemasannya itu, ya. Dia bilang, pesawat ini diperlengkapi dengan 6 pintu kecemasan. Jika terjadi sesuatu, saudara harus berlari ke pintu kecemasan. Terus saya bilang sama suami saya, oh maksudnya dia itu pintu darurat. Jadi ternyata saya menghubungkan, saya bilang sama suami saya begini, berarti orang itu kalau keadaannya darurat, maka timbul bagus juga kita bikin pintu kecemasan ya. Contoh keadaan darurat itu, kalau besok jatuh tempo, pasti hari ini kita timbul, bikinlah itu pintu kecemasan. Maka kau lari ke pintu situ. Jadi memang orang itu saudara, kalau ada sesuatu yang darurat yang akan terjadi, maka pasti kita timbul kecemasan. Hari-hari ini banyak orang sedang mengalami kecemasan. Banyak yang gak bisa tidur sekarang. Siapa yang gak bisa tidur? Nggak usah angkat tangan. Ya, nggak bisa tidur. Ya, saudara ke dokter, ke psikiater, saudara cuma dikasih obat penenang. Syarafmu itu dilemahkan supaya kau bisa tidur. Tapi itu bukan pertolongan. Kau perlu datang sama Tuhan Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang itu kalau tinggal dalam Tuhan, ya pasti banyak kecemasan lah. Karena kita masih ada di dunia. Tapi orang yang berada dalam Kristus ada sebuah jaminan. Kami kemarin terbang dari Kinabalu, saudara, mau pulang ke sini. Kinabalu sebelum kami berangkat, malam itu banjir besar. Ya, jadi mobil-mobil tuh sampai hanyut. Lalu banyak penerbangan hari itu semua di cancel, nggak terbang. Kemarin saya berangkat, beberapa juga cancel penerbangan ke Bali, harusnya jam 2 siang, mereka jadi jam 5 sore. Saya bilang sama suami, teman saya bilang gini, ada satu orang juga kita ketemu, kayaknya kita nih di cancel loh penerbangan kita. Saya bilang, ini sudah malam ya, kalau di cancel berarti bisa besok nih kita berangkat. Saya ada pelayanan Natal lagi di sini. Ya, kenapa saudara? Karena seharian hujan deras banget di sana, tidak berhenti hujan, angin kenceng. Ya saya juga sih, ya jujur dalam hati ya, aduh kita mau terbang keadaan hujan deras begini, gelap gulita, angin kenceng, tuh kan deg-degan ser ya. Iya enggak? Saudara yang pernah terbang coba, kalau angin kenceng, gelap gulita, awan, hujan deras, mau terbang itu ada kecemasan enggak? Ya, kalau bilang tidak berarti kau sudah mati rasa. Berarti kau tuh bukan manusia. Saya tuh mau terbang, aduh dalam hati saya tuh, ya bahkan kalau kita tuh cemas pun suami juga kan nggak bisa tolong kita toh, ibu-ibu. Ya, karena ya kita cemasnya cemas sendiri-sendiri toh udah. Kadang juga kalau kita ngomong, aduh saya takut, pasti suami juga karena dia juga takut, jadi dia bilang, sudah usah takut lah, biasa aja. Ya, dia juga tidak mengerti. Saya tuh diam aja saudara. Akhirnya kita lama disuruh baru naik pesawat. Karena saya lihat nih hujan tidak berhenti, anginnya tidak berhenti. Di dalam pesawat itu lama tidak terbang-terbang. Saya itu tanya, nih pesawat nggak terbang-terbang kenapa ya? Ya mungkin karena faktor cuaca. Saya menghibur diri saya, dia masih ngangkat barang kali. Tapi pintu sudah ditutup. Harusnya kan kalau pintu sudah ditutup tuh berarti pengangkatan barang kan, bagasi sudah selesai tuh. Nggak mungkin lah kita udah ditutup, sudah diumumin, sudah ada itu loh, apa pengumuman kalau terbang gini-gini, pintu kecemasan sudah, itu kan sudah semua itu kan berarti sudah siap kan? Tidak terbang-terbang, pramugarinya sudah duduk pada tempatnya, kenapa nggak terbang-terbang? Akhirnya kecemasan semakin bertambah kan? Ini karena cuaca atau ini pesawat rusak? Jadi kita tuh di dalam tuh kan ya namanya, saya juga hamba Tuhan saudara, tapi saya juga masih manusia, ya pendeta juga punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau
belati. Jadi saya itu duduk, kenapa nggak terbang-terbang ya? Tapi saya lihat, masih angin, masih hujan. Oh mungkin pasti kan cuaca. Tiba-tiba diumumin lah ya bahwa sudah mau terbang. Akhirnya pesawatnya mulai mundur. Saya tuh lihat suami saya, kok dia enak banget ya, dia tidur. Ternyata karena kupingnya ini pakai headset. Saya ambil satu, saya taruh di kuping saya. Enak saudara, dia lagi dengerin lagu ya. Lagi ku terhubung denganmu. Makanya dia nggak dengar mesin pesawat, dia nggak apa. Enak, dia nggak takut ya. Jadi saya bilang, saya pinjam satu, kamu satu lah kita. Setelah saya dengar lagu rohani itu agak terhibur juga, nggak takut sih, tapi ya tetap ada. Akhirnya terbang. Terbang pertama itu saudara goyang sekali karena kita menembusi awan yang pertama. Itu cuacanya gelap, hujan, itu goncang saudara ya. Saya dengerin lagu aja, saya ikut nyanyi, saya menyembah Tuhan. Satu hal dalam hati saya percaya gini, Tuhan, kalau saya belum waktunya mati ya enggak mati. Mau sehebat apapun awannya, hujannya, badainya, kalau belum waktunya saya mati, saya enggak mati. Tapi kalau sudah waktunya, toh kita semua kan harus siap toh. Kapanpun kita mau mati, mau di udara, mau dimanapun, di kamar mandi juga bisa mati. Ya udah, akhirnya saya, daripada saya cemas, lebih baik saya berserah. Lalu saudara, ketika dia mau menembusi, kan hujan itu hanya di lapisan langit yang pertama ya. Ketika mau tembusi badai itu itu dia goyang pesawatnya, dia harus tembusi itu hujan. Nah disitulah kita deg-degan. Tapi ketika dia sudah melewati awan yang pertama yang hujan itu, kan dia tembus ke langit yang berikutnya. Waktu sudah tembus cuma sekitar 10 menit terbang, saya udah lihat mataharinya, langitnya kuning ya. Terus saya di situ dapat satu pelajaran gini. Ternyata saudara, ya memang ketika ada badai itu kelihatannya menakutkan, tapi jalani aja. Amin. Ya resiko tanggung masing-masing tentunya toh. Dan ketika pesawat itu sudah menembusi badai itu, ternyata di atas tuh langit. Apakah kalau hujan matahari tidak terbit? Saya mau tanya. Waktu hujan matahari terbit enggak? Cuma kan kita suka gini, ini mau hujan mendung, matahari tidak keluar. Itu pembodohan. Dari kecil kita dengar orang tua bilang begitu toh. Ini mendung loh, iya tidak ada matahari. Padahal saya mau tanya, matahari ada apa enggak? Tapi ketutupan. Setelah kita melewati awan yang mendung ini, di atas ternyata mataharinya terang benderang, cerah banget. Iya Pak ya. Lalu nggak ada badai, tenang. Saya bilang, oh iya, dalam hidup ini seringkali kita diizinkan menghadapi pencobaan, tapi jalani aja. Karena ketika engkau berhasil menembusi badai itu, di atas tuh ada cahaya, ada terang benderang, ada kemuliaan. Yang penting kau jangan bikin badai Nah ini kebanyakan orang Kristen nih, menghadapi badai bukan badai yang Tuhan izinkan, dia bikin badai sendiri. Makanya hidupnya itu tertekan terus, nggak ada damai sejahtera. Yesus datang dikatakan membawa kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, karena hanya orang-orang yang bertobat yang bisa mengenal kebenaran dan ikut hidup di dalam kebenaran. Jangan kau tidak bertobat, ikut Yesus saudara. Satu kuncinya supaya Tuhan bisa hadir dalam hidup kita, bertobat. Waktu engkau bertobat, kebenaran itu ada dalam hidupmu, maka waktu ada kebenaran pasti ada sukacita. Coba kita lihat Yesaya. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan saya ngomong ya. Yesaya kita buka 32 ayat yang ke-17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Baca sama-sama di sana apa kata firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat dari kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketenteraman untuk amin. Ini cocok nggak sama Roma 14 ayat 17 tadi? Cocok.
Yesus itu tahu dunia ini sedang ada di dalam kegelapan akibat dosa. Dosa itu membawa sesuatu yang membuat manusia nggak bahagia. Saya mau bilang saudara, yang kita paling butuhkan dalam hidup kita ini bukan uang. Nggak percaya loh? Bilang amin. Nah itu baru percaya. Ya kalau kau nggak bilang amin berarti kau nggak percaya. Yang kita paling butuhkan di dunia ini bukan uang, tetapi ketenangan dan damai sejahtera. Buat apa orang punya uang banyak kalau nggak ada ketenangan dalam hidupnya, nggak ada damai sejahtera dalam hidupnya? Kaya sih kaya, tapi bolak-balik dokter terus. Kenapa? Nggak bisa tidur, minum obat penenang. Kalau malam nggak bisa tidur. Ya, jangan loh Bapak Ibu. Yang Tuhan tahu kita paling butuhkan nomor satu dalam hidup ini adalah damai sejahtera dan kesukacita. Kenapa? Sukacita itu kekuatan kita. Apapun kita jalani di hidup ini, kalau ada sukacita, kita akan jadi orang-orang yang menang. Tapi mendapatkan sukacita yang dari Tuhan itu tidak sembarangan. Alkitab berkata di mana ada kebenaran baru akan tumbuh damai sejahtera. Makanya bapak-bapak, kalau kau mau hidup damai, jangan kau sembunyi-sembunyikan sesuatu. Amin. Bilang amin. Jangan ibu-ibu yang bilang, bapak-bapak saja. Ya, jangan kau tutup-tutupi sesuatu bapak-bapak, ya. Di handphone itu jangan ada yang disembunyikan dari istrimu. Saya tuh bingung loh kalau suami istri itu nggak saling pegang handphone. Maksudnya ya tuker-tukeran handphone. Ada loh suami itu yang handphonenya itu nggak boleh dipegang istrinya. Ini tanda-tanda ini suami gelap. Kalau ada yang begitu di sini, bertobatlah kau, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hello. Kenapa sih kalau istri mau pegang handphone mesti jantungnya deg-degan? Ini sesuatu ini. Ya, kalau ada suami-suami begini, suami-suami gelap ini. Ya, makanya juga itu nama ditulis di handphone tuh yang benar. Ya, jangan Yanti diganti Yanto. Ini bahaya ini, ya. Bahaya, tulisannya tukang gas, tukang sedot WC. Sampai istrinya bilang, itu malam-malam tukang sedot WC telepon-telepon kamu kenapa? Nggak tahu. Emang yang mana sedot yang mau disedot di WC-WC ini? Bertobat. Ya, jangan ya. Kalau mau hidup dalam damai sejahtera itu cuma satu, ayo hidup dalam kebenaran. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kebenaran. Enak hidup kita, tidak ada tantangan, tidak ada, maksudnya apa ya, intimidasi iblis. Iblis itu suka mengganggu orang yang hidup di dalam dosa, apalagi kau sembunyi-sembunyi. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya. Tapi terkutuklah orang yang menutupi dosanya dan terus hidup di dalam dosa itu. Waktu kita percaya sudah menerima Yesus, Natal itu datang dalam hidup kita, maka yang pertama kita bertobat, kita hidup dalam kebenaran. Barulah akan tumbuh damai sejahtera. Walau kita punya uang cuma pas-pasan, kalau ada damai sejahtera dan sukacita, engkau lebih dari pemenang di hidup ini. Katakan amin. Yang tepuk tangan ambil sepeda di bawah. Kenapa cuma satu orang yang tepuk tangan ini? Yang lain ini kurang sponsornya ini ya. Loh bener Bapak Ibu, kita nih bahagia loh waktu kita tinggal dalam kebenaran. Enak hidupmu, coba ya, perhatikan, nggak banyak penyakit. Ya, orang itu kalau banyak masalah, banyak yang ditutupi, banyak ini nanti ya macam-macam nanti. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tinggalkan dosa, damai sejahtera di hati. Walaupun saya bilang tadi uangnya pas-pasan. Siapa yang uangnya pas-pasan di sini? Ya, saya nih pas-pasan. Pas mau beli rumah pas ada duit, pas beli mobil pas ada duit. Jadi siapa yang mau pas-pasan? Semua baru mau itu ya. Biasa orang Kristen begitu. Jadi Bapak Ibu, bukan soal uang hidup ini.
Walaupun kau punya uang, kau hidup dalam dosa, tidak ada damai. Rumah tanggamu berantem terus. Ada di sini yang tiap hari berantem suami istri? Nggak ada yang ngaku. Nih ya, jangan ribut-ribut tiap hari, berantem tiap hari, ngapain coba? Kalau ada Kristus dalam hidup kita, ada kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Amin. Dan orang yang hidup dalam kerajaan Allah itu pasti hidupnya diberkati. Ya, itu loh Yesus ini datang Natal itu ini. Di mana ada damai sejahtera, kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan hasilnya dari damai sejahtera itu dikatakan tadi ada apa? Akibat dari damai sejahtera tadi ada ketenangan dan ketentraman. Wow, orang yang hidup dalam kebenaran, dalam damai sejahtera dan sukacita itu tentram hidupnya. Ya, tidak ada satupun yang bisa merampas damai sejahtera kita. Di tengah badai sekalipun kita bisa bernyanyi. Ya, di tengah badai sekalipun ada damai di hati kita. Saya itu selalu belajar begitu. Apapun, jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Ya, buang semua ketakutan itu. Dosa itu mendatangkan ketakutan. Sebaliknya kebenaran mendatangkan damai sejahtera. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, Allah kita berkata Tuhan berjalan di taman itu. Waktu Adam mendengar langkah kaki Tuhan, Alkitab berkata dia Kenapa dia bersembunyi? Padahal selama ini kalau Tuhan datang dia begitu senang. Dia temui Tuhan, mereka bisa bercakap-cakap. Tapi ketika dia berbuat dosa, mereka makan buah terlarang itu. Alkitab berkata waktu Adam mendengar langkah kaki Tuhan, maka bersembunyilah dia. Ketakutan pertama kali muncul dalam hidup manusia ketika dia berbuat dosa. Coba cek, kalau saudara banyak ketakutan hari-hari ini, ayo beresin hidupmu. Mungkin kau bilang, saya tidak bersinah bu, saya nggak selingkuh. Tapi mungkin kau simpan kepahitan. Itu juga dosa yang akan menggerogoti engkau. Ya, ayo Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran sungguh-sungguh supaya ada damai sejahtera di hidup kita, ada sukacita melimpah di hidup kita. Supaya di bumi ini kita hidup dalam kerajaan sorga. Bahkan sampai kita mati satu saat nanti kita juga masuk dalam kerajaan sorga. Saya berdoa saudara Bapak Ibu, biarlah Natal tahun ini kita mau berkata Tuhan kami mau berubah. Saya dapat kiriman kesaksian dari jemaat Mesbah Doa. Bu, kami ini dulu adalah keluarga yang sangat mengandalkan uang. Jadi istrinya tuh divonis dokter nggak bisa punya anak. Lalu karena punya uang mereka berobat ke dokter yang mahal. Lalu ya coba bayi tabung. Ketika sudah coba bayi tabung, dia flek-flek. Karena punya uang, ganti dokter yang lebih mahal. Beli obat yang lebih mahal. Kadang-kadang orang itu makin kaya makin agak lain. Ya, makanya jangan kaya-kaya banget lah ya. Nanti saudara itu jadi agak lain. Ya, orang kaya itu kadang nggak puas saudara. Dia periksa di dokter Indonesia, dibilang nggak ada sakit. Nggak mungkin loh, aku nggak sakit. Aku ini kalau malam deg-degan loh. Iya tapi ibu nggak ada sakit. Nggak mungkin loh. Terbang dia ke Singapura karena punya duit. Ya, sampai di Singapura, ibu dokter bilang ibu nggak ada sakit bu. Nggak mungkin loh saya nggak sakit. Orang jantung saya deg-degan kok. Ya, tetap nggak terima. Dokter bilang nggak sakit bu. Terbanglah dia ke Pineng karena punya duit. Begitu tuh orang kalau terlalu kaya. Beda sama orang miskin. Biar udah sesek napas mau mati, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Karena kalau periksa dokter makin sesek dia. Iya Pak ya. Bersyukur kau jadi orang yang ya nggak terlalu kaya. Ya benar ya. Kayak saya dulu kena COVID. Ya beli obat anti COVID. Saya tanya lihat harganya di internet 15 juta. Obat antivirus. Suami saya bilang bagaimana? Jangan sayang. Nanti kalau kita beli itu saya tambah sesek napas. Mati saya mati. Kenapa? Lah besok kita makan apa kalau kita beli itu obat? Nggak usahlah. Kita dengan iman saja kalau belum waktunya mati, nggak mati. Buktinya sembuh. Ya, hati-hati loh. Makin kaya orang, kadang-kadang imannya makin bergeser. Iya Pak ya? Emang saudara sudah kaya?
Kalau belum kaya nggak usah ngaku-ngaku. Ya, tapi benar saudara, itu ada orang itu dia pergi ke ini nggak ada sakit, ke Singapura nggak ada sakit, kemana-mana nggak ada sakit. Terakhir dia datang sama saya, Bu, saya ini mau konseling, Bu. Kenapa? Saya rasa sakit, tapi saya periksa semua dokter, saya datangi, saya katanya saya nggak ada sakit, Bu. Saya ini kenapa? Ibu sakit apa? Sakit jiwa kau. Ya, orang lain seneng nggak ada sakit, lah kok kau cari-cari sakit loh? Karena dia udah bingung duit ini mau dipakai buat apa. Dia pengen berobat. Agak gila memang. Tapi benar itu kesaksian sama saya. Lalu Bu, kata dia, saya flek waktu hamil, saya periksa lagi ke dokter yang lebih mahal. Kami sangat mengandalkan uang. Akhirnya saya keguguran. Waktu keguguran, ya coba lagi, masih dengan kekuatan sendiri. Akhirnya coba lagi sampai coba habis. Untuk bayi tabung itu mahal loh Bapak Ibu. Ya, kalau orang yang nggak ada duit itu cuma bisa beli, ada bayinya tapi tabungnya pakai tabung gas mungkin bisa apa kagak itu ya, mahal tuh tabungnya itu. Ya, 2 kali gagal. Dia bilang saya sama sekali tidak berdoa, saya sama sekali tidak mengandalkan Tuhan karena kami punya uang, Bu. Lalu sampai akhirnya dia bilang ketika dia keguguran yang kedua kali, semua kayaknya kecewa, suaminya juga kecewa. Disitulah dia berpikir mau bunuh diri. Saya ini tidak berguna, saya itu hidup nggak bisa kasih anak, saya ini perempuan apa nggak bisa hamil. Iblis bilang, nggak berguna, kau mati aja, bunuh diri aja. Itu setan. Lalu dia berpikir tadinya saya mau bunuh diri aja. Tiba-tiba saudara, dia bilang, kenapa aku nggak pernah cari Tuhan ya, kan ada Tuhan. Lalu dia mulai cari-cari lagu rohani di YouTube. Dia ketemu khotbah saya. Lagi buka YouTube, saudara coba buka YouTube, pasti muka saya muncul. Nah kalau muncul tuh tolong subscribe, jangan dilewati aja ya. Lalu dia klik satu saat, pas khotbahnya yang judulnya dosa yang tidak terampuni. Dia bilang waktu saya dengar khotbah itu, kalau penasaran silakan diklik sendiri di YouTube. Waktu saya klik itu, Bu, saya nangis habis-habisan di jamaah Tuhan. Ternyata saya ini selama ini jauh dari Tuhan. Saya ini memiliki dosa tersembunyi yang tidak bisa terampuni karena saya mengabaikan suara Roh Kudus. Dia berlutut di kaki Tuhan. Lalu dia tidak lagi peduli soal dia hamil atau tidak. Dia cuma sibuk memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Dia bilang tadinya saya ini ibu orang yang egois, tukang marah, gampang tersinggung. Saya walaupun salah, suami saya pasti yang salah. Begitu ibu-ibu memang. Ya, walaupun dia yang salah tetap suami salah. Ya, memang wanita itu kasta tertinggi di dunia, nggak ada lawannya. Tapi Bu, setelah saya ikut terus, saya dengerin semua khotbah, saya ikut mesbah doa ibu, saya diubahkan. Saya jadi wanita yang sabar. Saya gampang minta maaf. Dulu saya nggak pernah minta maaf, walaupun saya tahu saya yang salah. Tapi setelah saya diubahkan firman Tuhan, kebenaran itu turun dalam hidup saya. Jadi ternyata tidak semua orang Kristen itu sudah menerima Tuhan Yesus. Banyak yang cuma karena beragama. Kalau kau cuma beragama, nggak ada jaminan keselamatan buat hidupmu. Lalu dia bilang ketika saya mulai baca Alkitab, saya mulai berdoa, saya berubah, Bu. Ketika saya berubah, suami saya melihat perubahan saya. Lalu akhirnya suami saya juga mulai dengerin khotbah. Sampai satu kali mertua panggil, kamu itu nggak punya anak, sampai kapan punya anak? Kalau Tuhan nggak bisa jawab, sini tak kenalin dukun. Cuma satu saja, kamu mau minum air yang dibaca-baca dukun itu, lalu dukunnya nanti pegang perutmu, kau pasti hamil. Suaminya itu ngomong sama mamahnya, Ma, kami ini percaya bahwa kehidupan itu dari Tuhan, bukan dari dukun. Kalau Tuhan mau kasih kami anak, gak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan juga tidak kasih kami anak, kami tetap mau bilang Tuhan itu baik. Perhatikan, sudah ada damai sejahtera. Dijawab atau tidak dijawab Tuhan doanya, tetap Tuhan itu baik. Ini damai sejahtera nggak bisa dibeli dengan uang. Tadinya mau bunuh diri karena tidak mengerti kebenaran. Dia bilang begini, Bu, saya itu kenapa dokter bilang nggak bisa hamil? Karena saya ada virus dalam kandungan saya dan menstruasi saya itu nggak bisa lancar. Kadang mens, kadang tidak, kadang cuma sedikit. Ya sudah diobati tapi tetap ada. Waktu saya bertobat,
Tetap seperti itu, Bu. Tapi tiba-tiba saya ini ndak sudah sebulan lebih. Saya pengen kontrol ke dokter, takutnya ada apa-apa. Begitu kontrol, dokter bilang, selamat ya, kamu hamil. Dan ini usianya sudah 4 minggu. Wow, padahal tadinya dokter bilang tidak bisa hamil. Lalu ketika sudah hamil, lihat Bapak Ibu, Tuhan tuh ajaib. Ketika sudah hamil, setan tuh nggak tinggal diam. Setan mengintimidasi, pasti gugur. Tunggu aja nanti kamu flek. Bener, berapa hari kemudian flek. Tapi dia sudah punya kebenaran dan damai sejahtera. Dia bilang gini, Tuhan, aku percaya kalau anak ini dari Tuhan, benih ini dari Tuhan, maka anak ini jadi sampai dia lahir. Iblis, kau tidak bisa mengintimidasi aku. Dia nyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Loh, mirip Pak? Kenapa saudara tertawain saya? Jangan mengejek saya ya. Nyanyi saudara, ya, dia nyanyi dalam lembah kelam apa? Engkau ada, Yesus setia. Amin. Lagi, berkali-kali. Amin. Berkali-kali. Kali-kali kau kuatkan. Sakit, ndak hafal ini. Bagaimana mau nyanyi kau ndak hafal liriknya? Yesus setia. Tapi jangan nyanyi gini, berkali-kali ku berhutang. Utang dosa dibayar Tuhan, utang uang bayar sendiri. Bertobat. Lalu dia bilang, waktu saya diintimidasi iblis, saya nyanyi, saya dengerin khotbah, iman saya muncul. Saya ini baca kesaksian itu deg-degan saudara. Ini hasilnya akhirnya bagaimana? Dia tutup dengan begini. Dan Ibu Debbie, saat saya menulis kesaksian ini kepada Ibu, anak kami sudah berusia 4 bulan, sudah lahir ke dunia. Tidak terjadi apa-apa. Wow. Waktu kau terima Yesus, kau terima kebenaran, ada damai, ada sukacita di hidupmu. Apapun persoalan yang sedang kau hadapi hari ini, mari kita mau datang pada Tuhan. Ayo bangkit berdiri Bapak Ibu. Natal itu adalah peristiwa kerajaan Allah yang datang ke dalam dunia ini. Yesus datang membawa kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita yang dibutuhkan oleh manusia. Nyanyikan pujian itu biar Ibu Jacqueline yang nyanyi.